Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Melani Nur Hasanah, kami dari CGP Kota Yogyakarta Angkatan 9. Saya Dini Pristiana dari SMP ITM Masjid Suhada bersama rekan kami. Saya Bu Dewi Nuryani dari SMP Negeri 5 Yogyakarta. Dan saya Eka Nurul Rahmawati dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Dan saya Siti Maftuka dari SMP Negeri 5. Meminta izin kepada Ibu Melani Nur Hasanah sebagai Kepala Sekolah SMP ITM Masjid Suhada untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas kami di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekiranya Bu Mei meluangkan waktu sekitar 10-12 menit untuk wawancara. Bu Mei, Siap, insya Allah. baik teman-teman, mulai saya dulu nih. Ini beberapa pertanyaan Bu Mei, 8 pertanyaan nanti yang akan kami ajukan bergantian. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini sebagaimana Ibu Melani adalah kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, biasanya kasus yang terdapat di sekolah ini. Dilema etika dan bujukan moral ya, dua hal yang mungkin hampir sama, tapi dan itu terkait di pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Dilema etika itu kan pengambilan keputusan yang mungkin jauh lebih berat daripada bujukan moral. Karena kalau dilema etika, setahu saya pribadi, karena itu keputusan suatu hal yang sama-sama benar, lalu tapi harus diputuskan mana yang mungkin nanti harus diputuskan oleh pimpinan. Yang kedua, kalau bujukan moral yang jelas hanya sesuai dengan aturan aja. Kalau emang itu benar, ya udah benar-benar, dengan salah lawannya itu. Nah, kalau selama ini kalau di SMP ITM Masjid Suhada, yang jelas kalau kasus anak itu memang luar biasa. Ini kita kiblatnya ke anak aja ya, ke anak dulu, karena memang harapan kami bisa dalam suatu sekolah itu kan kita bisa fasilitasi, bisa ngayomi, bisa mendampingi, itu fokusnya adalah ke peserta didik. Banyak sekali kasus yang memang itu bisa dikatakan sebagai dilematika, bisa juga dikatakan sebagai bujukan moral. Nah, ini yang paling saya garis bawah itu di dilematika, ketika dimana pimpinan pun juga ketika mengambil keputusan itu harus butuh pendampingan, butuh konsultasi atau dalam artian diskusi bersama dengan pimpinan yang lainnya. Contohlah kecil-kecilan. Contoh di kasus bullying ya. Di kasus bullying, ketika anak-anak itu merasa dia tidak nyaman karena diejek temannya, tapi akhirnya dia ketika tidak nyaman itu dia mukul. Tapi ketika kita hadirkan bersama, ya tarung dalam artian saling menguatkan pendapat masing-masing, saling membenarkan masing-masing. Dia mukul karena memang ada sebabnya, karena dia diejek duluan, setiap kali diejek, setiap kali dibully, dan sebagainya, akhirnya tidak tahan, akhirnya dipukulan sampai ya sebuah fisik lah. Nah, disitulah peran dari kami, tidak hanya saya pimpinan ya, tapi juga beberapa teman-teman sebagai guru ataupun langkah kesiswaan. Disitulah mengidentifikasi bahwa ini ternyata memang harus diputuskan bahwa dua-duanya memang harus menurunkan ego masing-masing. Dua-duanya memang harus sadar akan mereka tuh salah semuanya. Dalam artian ketika memang tidak ada pemicunya, tidak akan bakal terjadi hal seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau ke kami itu bagaimana cara menanamkan kesadaran ke siswa dulu bahwa tidak saling membenarkan, tapi saling introspeksi bahwa dirinya pun juga salah, dua-duanya. Karena apa? Ya karena itu tadi adanya sebab, adanya akibat seperti itu. Gitu. Kalau masalah tujuan moral, insya Allah jelas ketika anak tidak taat aturan, anak terlambat itu jelas itu kan kita sesuai dengan aturan sekolah aja ya. Ketika memang tidak sesuai dengan aturan, ya udah nanti kena poin, lalu nanti ada pembinaan, lalu pemanggilan orang tua dan sebagainya. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Mei atas pemaparannya yang luar biasa. Kemudian pertanyaan kedua Bu Mei, selama ini bagaimana Bu Melani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Tadi setelah disebutkan ada musyawarah dengan pimpinan yang lain dan para guru, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu Mei, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Itu memang beratnya di pimpinan tuh ketika mengambil keputusan, jangan sampai nanti keputusan itu merugikan banyak pihak atau apalagi merugikan sekolah terutama ya. Nah, ini yang paling bagi kami, saya itu selalu ketika memutuskan, mungkin nanti bisa di guru bersangkutan mungkin tidak paham bahwa saya tidak pernah memutuskan sendiri. Saya suatu hal apapun itu saya selalu berdiskusi dengan para pimpinan. Tidak hanya para pimpinan, tapi pihak yang terlibat pun saya libatkan.
Contohlah ketika ada guru aja, sekarang guru ya, guru ketika dapat masukan evaluasi dari orang tua yang ternyata banyak sekali evaluasinya dan juga siswa pun juga sama mengakui seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk komunikasi dengan guru tersebut. Lalu yang kedua, saya bicara dengan pimpinan bagaimana sebaiknya dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ada sampai kita pernah SP bahasanya SP guru tersebut mesti bisa. Lalu bahkan kita kalau sudah sampai tingkat lanjut bisa kita sampai ke pemberhentian kontrak kerja karena memang itu putusan pimpinan jelas. Kalau seperti itu saya tidak bisa sendiri karena kita lihat bagaimana harapannya jangan sampai merugikan sekolah, merugikan siswa, terutama kita diberi amanah oleh orang tua, harapannya benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Jadi yang pertama saya memang ketika ada kasus tersebut Bu Dini, yang pertama saya mencoba konfirmasi terhadap yang bersangkutan, lalu yang kedua saya mencoba mengumpulkan pimpinan, lalu kami mencoba berdiskusi mana keputusan yang terbaik yang harus kita putuskan. Jadi untuk semuanya memang saya tidak bisa berdiri sendiri. Karena di sini saya kerja dengan tim gitu ya. Saya tidak mau karena takutnya atau khawatirnya ketika saya memutuskan sesuatu ternyata itu hanya karena emosi saya, itu hanya karena saya like, dislike dan sebagainya gitu ya. Yang mungkin saya pun juga butuh banyak berikan masukan gitu kan, termasuk mungkin kok seperti ini, kok keputusan seperti ini dan sebagainya. Jangan sampai di belakang hari menimbulkan masalah yang itu karena saya pribadi yang memutuskan. Jadi selama ini memang saya selalu kerja dengan tim teman-teman saya di kalau nggak pimpinan, kalau nggak guru, kalau nggak yang bagian atau sana, semua kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu Bude, terima kasih. Ibu melanjut pertanyaan berikutnya. Ibu tadi dari yang saya tangkap bahwa salah satu langkah yang Ibu lakukan adalah dengan berdiskusi ya dengan beberapa guru ataupun tim yang lain. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa mungkin yang lebih kompleks Ibu terkait bagaimana Ibu selama ini mengambil sebuah kebijakan? Yang pertama ketika ada suatu masalah itu kan ketika memang sudah bisa ditangani oleh guru, biasanya tidak sampai ke kepala sekolah. Ketika sudah bisa ditangani oleh wali kelas, tidak sampai kepada kepala sekolah. Terutama juga ketika ada permasalahan kasus siswa harian, itu yang utama adalah piket yang menangani. Berarti buat kami ada SOP penanganan kasus-kasus siswa. Jadi tidak semuanya langsung ke kepala sekolah. Kita kalau bayangkan kalau semuanya kepala sekolah harus mutusin setiap hari, setiap jam selalu. Jadi intinya dari saya sendiri pun juga berikan kepercayaan pada teman-teman yang kita berikan tugas, berikan amanah. Contohnya dalam SOP yang pertama piket. Piket itu ada tanggung jawab harian untuk misalnya ada kejadian siswa, piketlah yang mencoba menyelesaikan, dan setelah itu komunikasi pun juga ke wali kelas dan juga ke tatib sekolah, sedang itu hubungannya dengan tatib sekolah. Ketika dari situ sudah selesai, sudah tidak perlu karena kesiswaan, tidak perlu karena kepala sekolah apalagi gitu ya. Nah itu yang pertama. Ketika kasus memang bisa harian yang bisa diselesaikan di hari tersebut. Yang kedua, ketika kasus itu ternyata melebar, meluas sampai pada orang tua tidak terima, orang tua lapor pada polisi. Pernah tuh kita ada kejadian anak piket kurang bisa mengkondisikan, sudah, tapi ternyata orang tua yang terlalu melebih-lebihkan cerita, laporlah ke Polsek Gondokusuman. Polsek datang ke sini, ketika Polsek datang ke sini, saya sampaikan, Pak, ngampun ke sini dalam artian konfirmasi dulu. Bu, saya dapat laporan dari orang tua bahwa ada anak yang di sini dikeroyok, bahasanya kayak gitu. Dikeroyok seperti apa? Ini ibunya bilangnya, bapaknya bilangnya dikeroyoknya sama teman-teman. Jadi mikirnya keroyok dari antar sekolah gitu ya. Padahal dia karena tadi di MTK tadi dia ngejek temennya itu, teman-temannya yang diejek itu tidak terima, langsunglah mukul, bahasanya gitu, malah mukul dia malah kalau ditelusuri malah dia mukul duluan. Tapi teman-teman tidak terima,
bareng-bareng lah akhirnya mukul di depan masjid gitu kan. Nah dia ambil HP, lalu pinjam HP ke piket, lalu menyampaikan, Bu aku dikeroyok, bahasanya seperti itu ya. Nah itu langsung kasusnya jadi besar lah. Polsek kesini saya sampaikan, ya memang ada tadi ada di depan ada rame-rame ada anak kami yang saling memukul, tapi ngapunten karena ini masih ada di wilayah ranahnya sekolah kami, jadi mau izin Mbak nanti kami yang menyelesaikan dulu, bahasanya seperti itu. Saya tanya dulu karena ini menjadi tugas dan kewajiban kami untuk menyelesaikan. Nanti Bapak insya Allah ketika sudah selesai atau nanti kita intinya kita berikan laporan dan sebagainya. Nah ternyata pun juga antar orang tua itu luar biasa, sampai berkembang sampai nggak terima berkali-kali dilaporkan, bahkan sebenarnya sudah selesai antar orang tua, sudah ditransfer juga si anak tersebut untuk biaya berobat, tapi ternyata pagi masih terus ibunya juga menyampaikan, Bu insya Allah saya sudah selesai ini dan sebagainya, tapi ternyata dari paginya masih aja lapor. Nah bapaknya ke polsek kesini lagi, Bu ini katanya belum selesai. Masya Allah, saya tidak Bismillah, saya ke teman-teman ini gimana baiknya, Bismillah ayo kita kumpulkan semua orang tua yang terlibat, kita undang orang tua yang terlibat, tapi ternyata orang tua yang melaporkan tidak datang. Padahal orang tua yang terlibat tadi salah satunya adalah dia yang punya kenalan yang ada di Polres. Jadi jaksa turun, pengacara atau jaksa ya turun ya, pengacaranya turun sampai kepala Polresnya turun ya, dilawan dengan dia lapornya polsek. Cuman intinya kalau misalnya kayak gitu sebenarnya kotanya kurang sebanding ya, tapi kan dari sini kalau saya kumpulkan, coba saya menghadirkan kesiswaan, menghadirkan beberapa orang tua, nah, dari situ Bismillah saya sampaikan juga bahwa ini sebenarnya hanya salah paham ya, intinya adalah monggo kalau ada suatu saat tolong jangan libatkan pihak lain dulu. Tolong monggo kita sama-sama kita karena satu keluarga. Karena apa? Ketika sudah melibatkan pihak lain, tidak hanya nama sekolah yang tercoreng, tapi juga nanti bisa dari diri pribadi juga jadi terkena kurang baik ininya. Nah makanya kemarin kita coba untuk ini contoh kasus ya Bu ya. Jadi kita coba untuk kita redam dulu di sekolah, kita saling ngobrol baik-baik, dan ternyata suasananya ketika di sini itu Masya Allah ya malah soal keluargaan. Jadi kadang kita komunikasi itu kadang kalau hanya lewat WA, hanya lewat telepon dan sebagainya itu sudah kadang salah ketikasnya, salah tafsir gitu ya. Kadang tidak pakai tanda titik aja, koma aja, atau pentung atau tanda tanya aja sudah salah tafsir pembacaannya gitu kan. Makanya kemarin selalu aja saya menyampaikan ke semua orang tua pun juga sama. Saya selalu mengingatkan ke wali kelas, Bapak Ibu ketika ada orang tua yang merasa komplain atau ada masukan dan sebagainya, mungkin langsung bisa temui saya. Kita ada kebijakan apa ya orang tua ternyata rame ya begini ya di kelas, di grup, monggo langsung sampaikan, silakan ketemu saya. Tapi pada akhirnya juga banyak yang tidak mau ketemu. Karena merasa mungkin ya sekarang udah ketemu kan enak kan, kita apa-apa bisa terselesaikan gitu kan. Tapi ternyata ya akhirnya orang tua lebih baik udah tidak memperpanjang urusan kalau sudah harus ketemu dengan kepala sekolah gitu kan. Itu Ibu, jadi memang dari ketika permasalahannya tidak luas atau bisa diselesaikan oleh piket, insya Allah piket bisa menangani piket harian. Nah jika misalnya tidak, maka nanti ranahnya ke Tatip, lalu ke hubungan dengan wali kelas menyampaikan ke orang tua, karena setiap kejadian harapannya wali kelas bisa mengkomunikasikannya ke orang tua. Baru nanti kesiswaan ketika nanti memang anak itu sudah di low point itu ternyata sudah banyak, harus ada tindak lanjut pemanggilan orang tua. Kepala sekolah dilibatkan ketika nanti sudah dalam pertimbangan anak ini Bu, pembinaannya perlu sourcing atau enggak, anak ini perlu pembinaan apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi harapannya itu tingkat-tingkatannya yang diperlukan seperti itu. Dan yang kepala sekolah memang biasanya yang terakhir belum ada keputusan. Terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya jelas yang paling efektif jelas diskusi, komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, yang kedua tidak memutuskan sendiri semuanya. Terus yang ketiga saya jadwalkan rutin untuk ada rapat pimpinan, di mana nanti di rapat pimpinan itu ketika ada akademik, kesiswaan, keuangan itu kita dan diniyah itu kita ada saling menyampaikan apa sih perkembangan saat itu, sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama gitu. Termasuk di kesiswaan itu yang paling banyak tiap hari ada aja siap upacara itu aja maka kesiswaan kami muter, kadang saya juga ikut muter. Ketika memang upacara kita manfaatkan, oh ternyata ada anak-anak yang bawa
liquid, nah, ada anak yang bawa vape, itu kan masih ada juga ternyata walaupun sudah berkali-kali diingatkan. Jadi seperti itu efektifnya ya ini ya komunikasi, kuncinya dari komunikasi. Anak yang tadi terlibat pun kita ajak bicara, ini kenapa, bukan langsung kita punishment, ini usaha dan sebagainya, kita ajak. Kemarin belajar disiplin positif juga kan ya dari Bu Dini dan teman-teman kemarin share ke kami, harapannya tidak langsung ngejudge anak, tapi kita ajak komunikasi dulu anak, kenapa seperti itu dan sebagainya. Kita berusaha bisa mendengarkan anak. Siapa tahu memang ada suatu hal kayak misalnya terlambat itu karena memang mungkin ngatur orang tuanya sakit dan sebagainya, dan memang harus ada beberapa hal yang belum ya intinya kita tahu, kita dalami dulu dari permasalahan tersebut, tidak langsung memutuskan. Ya, terima kasih. Mama. Ini saya lanjutkan pertanyaannya Oke. nih. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan terberat itu yang pertama komunikasi dengan orang tua. Orang tua yang belum bisa sevisi dengan pihak sekolah. Contohlah ketika pengambilan keputusan, contohlah HP ya. Sekolah melarang untuk anak membawa HP dengan tujuan karena kita paham sekali ketika anak membawa HP di sekolah, anak usia remaja, anak usia SMP itu belum bisa bijak, meskipun dikumpulkan pagi hari, siangnya diambil gitu ya. Karena kalau sekolah sudah paham sekali, ada anak-anak yang mungkin tidak dikumpulkan lalu main-main HP. Karena saya itu sering ketika di CCTV ketika hidup tuh, Bu, ini pelajaran ini itu ada anak yang bawa HP di belakang dan kelihatan ada dan sebagainya. Orang tua tuh ketika ada yang nggak terima, Bu, mohon maaf kenapa nggak bawa HP? HP kan untuk kepentingan pelajaran, bla 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 gitu kan. Jadi orang tua yang belum begitu paham kondisi sekolah bagaimana, tapi inginnya anak harus difasilitasi dengan itu. Padahal kita dengan tidak membawa HP, insya Allah terfasilitasi juga. Kita ada Chromebook, kita ada laptop. Dan tidak setiap hari pun anak tidak boleh membawa HP. Ketika ada kebutuhan belajaran, kita boleh membawa HP. Jadi kadang orang tua itu belum paham apa kebijakan sekolah, untungnya apa, terus nanti bagaimana kedepannya, solusinya bagaimana. Tapi asal untuk komplain itu banyak sekali, termasuk catering dan sebagainya itu banyak. Jadi memang kita tuh memang paling berat itu ketika orang tua tidak sevisi dengan sekolah. Termasuk pemakaian hijab. Kita di sini gimana caranya anak berpakaian hijab yang benar-benar syar'i, tapi ternyata di rumah orang tua membolehkan anak tidak memakai hijab. Itu kan sudah tidak sesuai dengan visi sekolah kami. Sampai itu di sekolah oke, kelasnya putra putri dipisah, sampai rumah ya udah main aja sama cowok dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi itu yang paling berat di orang tua. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara, aturan atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu itu ketika di rapat pimpinan sama di pembinaan guru karyawan. Kalau di jadwal rapat pimpinan tuh kita usahakan kadang 2 minggu sekali, kadang kalau saat-saat tertentu kita memang ada permasalahan kita langsung minta kumpul teman-teman. Jadi bahasanya fleksibel ya, karena kalau di LMTK kan belum tentu kejadiannya setiap 2 minggu sekali baru ada, kadang 2 minggu sekali enggak, bahkan kadang hampir setiap hari mungkin ada dan sebagainya. Jadi itu kita jadwal kalau untuk rapat dengan pimpinan itu berkala, tapi dan juga untuk rapat guru itu juga kadang kita pembinaan guru 1 bulan sekali. Itu yang kegiatannya yang pertama ada pembinaan tausiah, lalu ada kinerja kalau kemarin tuh kita bagaimana cara untuk pembuatan PMM, aksi nyata, pengolahan kinerja dan sebagainya, ditambah dengan itu diskusi dengan wali kelas, guru BK ketika ada suatu hal yang perlu dikomunikasikan gitu. Jadi berkalanya di rapat pimpinan dan di program pembinaan guru setiap sebulan sekali. Kemudian jika ada kasus dilema etika Bu, prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ketika ada dilema etika, yang pertama tetap kalau prosedur di sekolah kami kan ada SOP penanganan kasus ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, piket dulu di awal. Ketika piket bisa menyelesaikan, bismillah sudah cukup di piket. Nanti misalnya ada hubungan dengan anak, tetap dari piket itu melaporkan kepada wali kelas. Dari wali kelas misalnya itu memang harus disampaikan ke orang tua, menyampaikanlah ke orang tua. Tapi ketika piket itu sudah masalah besar, langsung nanti masuknya ke ranah tatib. Ketika tatib ternyata si anak ini butuh
penanganan lagi, nanti masuknya ke ranah kesiswaan. Nah, pemanggilan orang tua pun kadang cukup di kesiswaan, tidak harus dengan kepala sekolah. Cukup kadang dengan wali kelas, tidak harus dengan kepala sekolah. Tapi ketika sudah melibatkan hal yang besar, itu biasanya kita rapat pimpinan ya untuk memutuskan suatu contoh anak ini harus diskorsing, ini harus ada penanganan khusus, harus melibatkan orang tua dan sebagainya. Itu biasanya kita dengan tim pimpinan dan menghargai tatip juga yang jelas. Review tatip itu harapannya kami bisa berkala karena perkembangan ini ya, perkembangan zaman pun juga. Contohnya kalau kemarin nggak ada aturan tentang HP, sekarang ada aturan tentang HP. Dulu nggak ada aturan tentang apa ya, dekat dengan lawan jenis, sekarang harus ada dengan lawan jenis dan sebagainya. Gitu ya. Saya lanjutkan jadi berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau orang yang faktor atau orangnya? Seseorang atau seseorang yang mempermudah. Kalau seseorang yang jelas, kalau dalam pengambilan keputusan itu, kalau yang jelas kalau di dalam internal sendiri sekolah ya, itu jelas waka-waka kami yang pertama. Tapi untuk support motivasi di luar itu keluarga siapa? Malah ayah dan ibu saya, karena basic mereka juga seorang guru dan sekarang udah pensiunan dan paham tentang kasus-kasus siswa. Jadi kadang ketika di sekolah itu ada suatu permasalahan, bukan ke suami malah basicnya bukan basic guru, jadi kadang malah udahlah nggak begitu paham lah gitu kan. Jadi saya kalau diskusi supaya malah dengan orang tua saya itu memberikan motivasi besar karena oh mama dulu gini deh, mama dulu gini, oh iya ma, lalu saya konsultasikan dengan teman-teman dulu kayak gini dan sebagainya, gimana menurut teman-teman, oh ya udah dan sebagainya. Jadi yang pertama memang dari waka-waka dulu saya percaya untuk diskusi, lalu yang kedua dari pihak keluarga. Untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, jadi dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau ambil atau pengalaman dalam mengambil keputusan di rumah itu? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan juga dalam pengambilan keputusan, yang pertama tidak memutuskan sendiri, komunikasi dengan para pimpinan dan para pihak yang terlibat. Yang kedua, bagaimana cara membangun hubungan yang efektif dengan orang tua. Jadi supaya tidak ada permasalahan, tidak ada miskomunikasi dan sebagainya lah dengan orang tua. Karena harapan kami ketika udah sekolah bisa bersinergi dengan orang tua, hubungannya harmonis, apapun bisa komunikasikan, insya Allah semua kegiatan, semua aturan, semua apa yang sekolah programkan itu bisa dapat dukungan dan support dari orang tua. Sebenarnya kalau saya sendiri selama ini insya Allah 90% itu sebenarnya sudah, insya Allah sudah, dalam artian kita program sekolah itu banyak sekali didukung oleh orang tua. Tapi kadang ya itu hanya 1-2 orang tua yang memang masih ada hal-hal yang memang perlu butuh komunikasikan, tapi ketika komunikasikan ternyata tidak mau datang ke sekolah, hanya berani di belakang atau orang tua lainnya. Ketika kita bahkan ketemu saya aja, saya udah tahu, ketemu saya aja nggak berani nyapa, nggak berani. Kalau saya senyum kok nggak ngajak bicara ya, padahal kemarin dia yang paling ini saya gitu kan. Terus saya kalau paling kelas itu Bu minta tolong ketemu dengan saya aja, nggak datang juga gitu kan, gimana gitu kan. Jadi harapan kami memang yang membangun komunikasi efektif, lalu yang kedua memutuskan dengan beberapa, tidak keputusan sendiri tapi melibatkan beberapa pihak yang terlibat, lalu yang ketiga membangun komunikasi efektif dengan orang tua. Itu yang sangat penting sekali. Dan harapan kami kita di bawah yayasan pun juga, di bawah yayasan ya, itu juga memang semua apa yang kita lakukan pun juga insya Allah terkomunikasi di yayasan. Jadi kalau ada apa-apa kita juga punya payungnya, punya yayasan. Jangan sampai nanti kalau sesuatu, contoh beberapa anak tapi yayasan nggak tahu ada suatu hal, lah kita nanggung sendiri, yayasan nggak tahu, ya udah silakan, takutnya kayak gitu. Jadi biasanya kemarin pernah juga karena misalnya sesuatu tidak melibatkan yayasan, akhirnya kita yang perlu dikomunikasikan, kita dievaluasi oleh yayasan. Makanya oh iya berarti saya itu punya atasan, bahasanya gitu, saya punya yayasan, ini harus kita libatkan. Itu yang pernah kita dapat evaluasi dari yayasan. Ya.
Sudah cukup. Oke, baik, kami kira sudah cukup Bu Mei dengan 8 pertanyaan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Mei. Kami pamit undur diri Bu Mei, ini karena masih ada wawancara dengan beberapa kepala sekolah lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Mei. Terus kami tutup nggih Bu Mei. Ya, siap. Demikian wawancara kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Solo untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Izinkan kami calon guru penggerak angkatan 9 izin untuk wawancara Pak Solo terkait dengan tema di modul 3.1 yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti di sini hasil dari wawancara ini akan kami analisis dengan hasil dari wawancara kepala sekolah. Sebelumnya perkenalkan saya akan menghormati Pak Guru Seni Budaya di SMA Negeri 3 Jakarta, kemudian Saya Bu Yuliani, Pak Guru SMP di Universitas. Saya Dini Kristiana dari SMP Teknik Sisudaya. Saya Dini Diana dari SMP Negeri Jakarta. saya Siti Murtina dari SMP Negeri 5. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Pos yang nantinya akan kami tanyakan kepada Pak Solo. Yang pertama Pak Pos, selama ini bagaimana Pak Pusworo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Ya, jadi ada beberapa cara yang kami lakukan komunikasi itu. Yang pertama, kami mendengarkan apa yang terjadi pada sekolah. Yang ada laporan atau cerita dari sesama, kalau tidak dari guru atau dari luar sekolah ya, ada dari TU, ada dari guru, ada dari Pak Asep dan sebagainya. Itu apa yang terjadi di sekolah itu kami dengarkan. Dan yang ketiga kami juga melalui observasi atau pengamatan, kami sudah melihat perilaku yang ada di sekolah, baik itu kita guru, kita tentang TU, security, juga tentang jadi kemudian juga kami mendapatkan informasi juga dari laporan-laporan aduan-aduan yang masuk ke sekolah. Nah, itu dari warga sekolah internal maupun dari luar. Di luar misalnya ada masukan dari orang tua siswa, misalnya gitu, oh itu Bapak Guru ini, maksudnya tidak seperti itu, atau tidak layak, seorang guru melakukan seperti itu, gitu. Itu sudah masukan dari luar, gitu. Jadi itu ya. Kemudian ada juga yang berupa surat, gitu. Jadi cukup banyak ya, jadi ada 5 kami mendengarkan cerita-cerita atau informasi yang berkembang di sekolah, di beberapa sekolah. Kami juga mengobservasi perilaku warga sekolah, kemudian kami juga mendengarkan keluhan dari dalam maupun dari orang tua. Kemudian kami juga ada masukan-masukan dari keluhan atau saran ya, kritik saran. Karena kami juga membuat aplikasi itu. Kami sebenarnya sudah buat aplikasi masukan atau kritik saran. Itu kami ada aplikasinya. Yang itu kadang juga menyangkut tentang perilaku, yaitu guru, karyawan, security, dan itu selalu ada seperti itu. Nah, itu jadi kalau kita lihat bagaimana itu cara kami mendeteksinya. Kemudian Pak Pusworo, bagaimana Pak Pusworo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini boleh jika itu kasus di siswa maupun di pegawai. Ya, jadi dalam menangani kasus yang bersifat etik seperti itu atau moral seperti itu, kami selalu ada yang pertama prinsipnya pertama itu respect. Kami menghargai ada pihak-pihak yang terkait dengan itu, misalnya ada guru, murid dan sebagainya. Yang pertama kami respect itu menghargai kata menjaga kehormatan orang itu, menjaga kehormatan. Yang kedua kami melihat dari urgensinya. Urgensinya itu kalau itu hal yang harus segera diselesaikan
diselesaikan. Tapi kalau itu hanya bisa ditunda, ditunda. Respect di sini yaitu bahwa kami itu untuk melihat bahwa kami bisa menyelesaikan masalah, tetapi tidak membuat orang itu malu atau sebagainya. Karena itu bisa berita atau moral. Nah, biasanya kami terus menganalisa informasi itu. Pertama, kebenaran daripada informasi itu kami cek. Misalnya ada, oh ini ada bapak ibu, ada begini itu tidak ada sampai dengan kami klarifikasi dulu, kami cek kebenaran informasi itu. Setelah kami yakin betul bahwa itu benar, kami akan benar menganalisa personal mungkin kami beri nasihat, kami beri bimbingan kalau ada luas ini betul atau tidak gitu. Kalau itu bisa mengganggu, kalau guru itu mengakui dan sebagainya tidak, nanti kami bisa masukkan, kami bisa menerima, kemudian itu tidak kita sebabkan. Kami kalau guru itu sudah mengakui ke ya bukan cuma guru saja, guru karyawan itu kalau itu sudah mengakui bahwa mereka dia menjadi perbuatan itu dan mungkin perbuatan itu dilakukan tanpa sadar dan dia akan memperbaiki, ada close itu dan itu tidak kami berpanjang dan tidak kami sebabkan pihak-pihak yang lain karena kami akan menjaga kehormatan dari pihaknya. Jadi itu ya, jadi ada proses klarifikasi, ada proses pembinaan gitu ya. Dan setelah itu kami jaga kehormatan, jaga kerahasiaan, kalau itu sesuatu rahasia gitu. Jadi itu penting gitu ya, karena bagaimanapun juga kepala sekolah sudah punya kode etik gitu kan. Jadi kepala sekolah sudah punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak, ini pertanyaan nomor ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Ya, jadi tadi pertama informasi, setelah kami melakukan informasi dan kami klarifikasi dan kami betul-betul yakin bahwa itu memang bukan hoax itu ya, bahwa itu bukan fitnah begitu, itu bisa kami proses informasi itu ya. Dan sebenarnya ya tidak ada pembinaan. Dan memang salah satu tugas kepala sekolah itu pembinaan. Dan kalau pembinaan secara lisan sudah mudah, kemudian kalau itu terjadi, kalau itu sudah ada perubahan sikap atau berjalan apa itu perbuatan itu tidak dilakukan close. Tapi kadang perubahan itu masih berlanjut. Ya sudah dari pembinaan satu masih berlanjut, kita akan untuk bulan lagi. Sampai akhirnya mungkin nanti pada tahap yang lebih keras kami beri pernyataan supaya misalkan perubahan pernyataan tidak mengulangi perbuatan isyarat tertulis gitu. Dan yang paling tinggi nanti kami beri sanksi gitu dan itu ya. Tapi sanksi itu menjadi yang terakhir, sebelumnya sudah pembinaan. Jadi kami harapan sih pihak yang melakukan pelanggaran etik itu bisa selesai di pembinaan 1 bulan atau selanjutnya kalau pernyataan tertulis dan iya kami berharap tidak sampai ke sanksi gitu ya, tidak sampai ke sana. Tapi kalau memang harus sampai ke sana ya bisa. Kalau kebetulan untuk yang etik kami tidak pernah sampai ke sanksi, tapi untuk yang pegawai pelanggaran disiplin pernah sampai ke sanksi. Jadi sebenarnya juga pernah terjadi pelanggaran disiplin ya, tapi kalau disiplin saja itu ya sampai ke sanksi. Yang hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Iya, jadi yang paling efektif menurut kami itu pola diskusi, kolaboratif dan keterbukaan ini. Jadi permasalahan itu harus pertama klarifikasi, kita minta diskusi pada keterbukaan dari hati ke hati permasalahan apa gitu. Jadi ada mohon maaf ya, ada yang perilaku itu sebenarnya oleh si pelaku itu juga hal biasa karena itu biasa-biasa saja. Tapi oleh orang lain, bahwa itu tidak boleh, itu tidak biasa. Kita tidak ada perbedaan prinsip ya atau itu. Ya misalnya dulu juga begitu ya, itu juga mungkin ada guru tertentu ya. Yang memang ada bedanya itu biasa itu ya. Tapi guru lain juga wah itu tidak boleh, saya tidak begitu. Jadi kita minta penjelasan pada yang bersangkutan mengapa melakukan begitu. Jadi itu klarifikasi gitu, mendapat dia mendapatkan itu. Kemudian kalau terjadi perbedaan
wah ini biasa kami gojek dengan anak itu biasa, gitu kan. Kami memanggil dia itu si kurus atau si apa itu biasa kan, nggak kedekatan gitu ya. Tapi orang lain wah itu nggak etis itu bullying itu gitu kan. Itulah hal yang sebetulnya masalahnya sama tapi dipandang dari sudut yang berbeda. Nah itu saya minta klarifikasi. Kemudian ketika dijelaskan oleh kali-kali jelaskan ya tidak seperti itu mas atau pak, karena itu mungkin dengan gojek tapi oleh orang lain itu jangan tidak gojek gitu. Misalnya yang di sekolah kan ada seperti itu ya, misalnya kedekatan seorang guru dan murid itu karena dekatnya itu kadang-kadang ya menjauh ya, pak itu biasa gitu, gojekan itu biasa sampai ke itu dan murid-muridnya itu juga biasa saja, tapi orang yang muda kok seperti itu gitu loh. Itu kan sesuatu yang tidak salah, tidak benar, tapi salah etika, itu kan etika dia. Atau yang kemudian wah itu etikanya ada dari sudut etika, ada etis itu. Tapi yang bisa benar cuma boleh cuma menunjukkan keakraban ya gitu tuh loh. Nah kayak itu klarifikasi, diskusikan, kemudian para sholat itu bisa memberikan solusi. Ya kamu mungkin seperti ini mas, tapi orang lain memandang begitu ya karena ini cuma sekolah ya bisa. Gitu. Jadi yang paling akhirnya benar diskusi. Itu diskusi adanya keterbukaan. Itu lebih baik daripada tiba-tiba membuat punishment. Tidak tahu kan? Membuat punishment. Itu jadi paling nanti. Terima kasih. Pak, kemudian pertanyaan berikutnya yang dari Ibu Dwi itu sekiranya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ya, jadi karena kita itu di sekolah komunitasnya semua orang-orang yang karena kalau kita bilang orang yang cendekiawan semua ya, sambil semua orang-orang sudah punya prinsip dan itu sudah punya orang yang berbeda. Nah, jadi yang paling sulit ya, tantangan yang terbesar ialah kita bisa memfasilitasi semua, kemudian bisa melakukan secara adil, terbuka dan adil gitu ya, bahwa sebagai kepala sekolah itu tidak berpihak kepada salah satu atau tidak kalau bisa jawab tidak dan silaga gitu ya, menerapkan orang secara equal gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi kita dikasih gitu ya, itu tantangan yang paling karena godaan pilih kasih itu kalau di Papua itu tinggi gitu ya, ada pimpinan tinggi gitu ya, ada ya favoritisme gitu ya. Itu berarti yang paling berat seperti itu. Dan karena di sekolah itu rata-rata orang cendekiawan itu ya sebenarnya udah proposal sana semua gitu ya, punya prinsip, punya pengetahuan, punya idealisme yang berbeda-beda. Tapi sebagai kepala sekolah harus bisa mengalami semua. Padahal saya kira memberikan perlakuan yang equal, respect, kemudian bisa memfasilitasi semua gagasan dan bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, kami lanjutkan pertanyaan apakah Bapak punya katawa atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikan cepat atau punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedurnya selama ini? Ya. Jadi kalau jadwal itu tidak akan masalah itu sudah tanpa dijadwal gitu kan. Tetapi bahwa penanganan itu bisa segera atau bisa kami tunda kemudian itu melihat urgensinya itu. Contoh pertama ini kalau ditunda itu bisa menyebar kemana-mana, tidak bisa selesaikan segera. Dan informasi, komunikasi dan exam dan lainnya bisa lagi mungkin sekali. Dia sekarang langsung di saat itu sudah itu. Jadi itu memang ada kadang-kadang tidak seperti karena kalau itu dibiarkan keburu nanti tersebar gitu. Mereka kemana-mana dan tidak baik ya segera diselesaikan. Kemudian kalau ini ternyata bisa ditunda ya tentu kami kan sekolah-sekolah juga punya pekerjaan yang lain ya kami tentu akan prioritas menangani dulu nanti kita tunda sehari atau 2 hari sekarang sambil mencari solusi ya klarifikasi dan sebagainya itu. Tapi kalau tata kelola yang besar, tetapi kami punya efektif, kami punya efektif pembinaan itu tiap 3 bulan tiap 3 bulan. Jadi kami juga kalau itu ada etik pelanggaran etik yang disebut
bisa bermanfaat untuk umum, kami sampaikan di acara pembinaan yang tidak benar. Misalnya cara ada guru yang berperilaku dengan kurang baik, kurang baik tidak etis kepada murid. Jadi ini pada murid kasusnya guru, tapi ini bisa bermanfaat untuk guru yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Ya kami dibicarakan di forum pembinaan. Itu kami sampaikan, Bapak Guru perilakunya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang di samping kepada yang bersangkutan karena ini bermanfaat untuk ya kami angkat ke forum pembelajaran umum gitu, seperti disiplin yang pernah kami pada staf TU yang disiplinnya kemudian sampai ke saksi ya itu saya kira pelajaran yang umum kami angkat ke forum pembinaan. Nanti soal ada pembinaan rutin secara 3 bulan. Jadi kalau ditanya apakah bedakan apa ya, kalau itu bersifat bukan langsung ditangani, kalau itu bersifat tidak bukan bisa kami tunda, dan ada juga yang kita pembinaan bisa kalau kita tidak tidak bulan, dan itu sering kaitan juga ya pembinaan itu. Saya lanjutkan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya kalau orang yang kami tuntut secara khusus tidak, tetapi kami menampung semua informasi. Jadi ruang guru juga semua guru bisa memberikan informasi dari murid. Juga ya kalau dari murid itu ada pengurus OSIS MPK itu yang kami memberikan informasi. Jadi kalau kami menunjuk seseorang yang spesifik itu tidak. Tapi kami kan punya Pak Kasek Humas dan sebagainya itu bisa menampung aspirasi dari apa-apa itu kuliah dan juga begitu. Kemudian faktor-faktor yang kami sudah pertimbangkan tentu semua orang kalau itu informasinya benar kita akan terima, dan yang menjadi pertimbangan kami tentu itu kaitan sama. Apa yang menjadi pertimbangannya kalau itu sesuatu kaitan bersamanya. Dan ini yang terakhir Bapak, nah setelah kita panjang lebar berdiskusi banyak kasus atau banyak pertanyaan ini tadi, yang terakhir Bapak bisa menceritakan pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan itu. Ya, jadi kalau di sekolah itu yang paling penting memang adanya keterbukaan, adanya keterbukaan baik dari kepala sekolah maupun dari guru karyawan dan sebagainya. Dan tugas kepala sekolah itu menciptakan situasinya produktif supaya orang itu bisa terbuka. Ada kepala sekolah yang membuat situasi orang tidak berani terbuka, itu ada. Tapi kalau situasi tidak terbuka kelihatannya tenang tidak apa-apa, tapi sebenarnya banyak masalah. Cuma orang-orang itu tidak berani mengeluarkan masalah, takut ya. Nah, karena masalah itu harus bisa berdasarkan ketika itu keluar, ketika itu terbuka. Karena kepala sekolah wajib membuat situasi dan kondusif supaya semua orang itu berani menyampaikan, baik itu guru, karyawan, bahkan murid, bahkan satpam, bahkan cleaning service, gitu ya. Bahkan satpam itu berani menyampaikan masukan dan sebagainya. Karena itu penting. Karena kalau tidak setuju nanti masalah banyak tapi tidak apa. Itu menjadi situasi yang kondusif itu kesannya. Yang kedua, respect ya kan tadi ya. Harus prinsip respect bahwa kita menghargai orang. Dimana tadi jangan sampai ada sesuatu dan kita buat judgment. Wah itu ya semua orang kan punya reasoning, punya alasan. Jadi tanyakan dulu mengapa melakukan seperti itu. Gitu nih. Nah, ya kita itu kadang-kadang namanya orang punya itu kan ada yang suka ini, ada yang suka itu, gitu kan. Jadi kan, tapi semuanya kan punya reasoning. Nah, ya kemudian ya tadi pada keterbukaan, respect dan equality. Kita itu orang-orang sama, gitu. Tidak manusia. Kadang-kadang kenapa tadi saya tidak menuduh seorang sebagai mata-mata gitu? Enggak, saya tidak menugaskan guru untuk memata-matai, tidak. Karena semua guru saya anggap sama, semua berbeda masalah. Karena ada di beberapa sekolah yang sekolah itu menugaskan orang tertentu untuk memata-matai. Kalau saya tidak baca gitu, jadi tidak manusia bahwa politik itu penting dalam masalah equality.
meskipun itu susah gitu ya, tapi paling tidak ada kemauan dari pimpinan bahwa memperlakukan seperti itu equal. Kesetaraan atau tali kualitas ini penting karena sering sekali permasalahan itu muncul karena tidak ada prinsip equality. Sama dengan kalau equality itu berat itu ya, berat karena setiap orang itu punya favoritisme, itu ya pasti ya. Ada yang karena fisiknya, ada yang karena pintarannya, ada yang karena keluargaannya dan sebagainya. Nah itu yang ada perbukaan situasi kondusif ya, yang semua orang bisa menyampaikan tanpa takut gitu ya, dan kemudian respect ya, kita menghargai semua orang dan equality dan yang solutif tentu ya kan, solutif secara permanen itu jangan dibiarkan tanpa ada solusi. Buat sekolah-sekolah itu mencari solusi itu karena daya lucu juga apa-apa gitu. Jadi itulah. Tapi ya yang perlu saya sampaikan pembelajarannya itu bahwa kita di dalam komunitas sekolah itu beda dengan kelompok arisan. Di sekolah itu semuanya pinter masalahnya. Itu kelompok guru ya kan, semuanya pinter itu. Jadi kita juga mengakui bahwa sekolah itu semuanya pinter, semuanya guru gitu kan, semuanya sarjana. Itu beda dengan kantor. Kalau di kantor kelurahan itu yang itu cuma satu, lurahnya saja. Yang lain kan bawahan semua, gitu kan. Ya terutama di sekolah itu semuanya pinter, bahkan guru lebih pinter dari kepala sekolah, gitu kan. Jadi itu ya terus. Jadi apa itu hal-hal itu tidak bisa dari kepala sekolah. Jadi tidak bisa kepala sekolah menganggap dia yang paling pinter yang paling jadi bawah. Bisa. Tapi kalau di lurah bisa, di lurah itu otoritas daripada lurah gitu kan, atau kepala TU-nya yang lainnya itu sebagai bawahan. Kalau di sekolah kan bukan bawahan sebetulnya itu guru itu. Guru itu bukan bawahan itu sebenarnya. Iya karena tidak struktural, tidak bersifat struktural gitu. Maka sekolah tidak struktural tapi fungsional. Kalau sekolah lebih sebagai kepala kelas, guru lebih sebagai guru. Beda ya kalau struktural kan beda. Kalau di kantor gitu. Jadi kalau saya bahkan guru juga bukan saya tidak bukan sebagai bawahan, tapi bukan secara komunitas sekolah Anda berfungsi sebagai guru, saya berfungsi sebagai kadang-kadang fungsi gitu. Baik. Pak Bos, alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan. Semoga dari sekian banyak tadi pertanyaan dan jawaban dari Pak Bos bisa membantu kami lebih memahami lagi bagaimana kelak kami bisa mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan, walaupun tidak menjadi pemimpin di sekolah, tapi kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran di depan anak-anak. Terima kasih Pak Bos untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Arina karena sudah berkenan mengizinkan kami untuk melakukan wawancara terkait tugas kami CGP Angkatan 9 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang saya Ibu mohon izin memperkenalkan diri, saya dari SMP Negeri Kemajuan Jakarta. Saya Dini Kristiana dari SMP Masjid Suhada. Saya Kati Nurmawati dari SMA Negeri Yogyakarta. Saya Yedi Yuliana dari SMP Negeri Yogyakarta. Dan saya Siti Novita dari SMP Negeri Yogyakarta. Silakan. Mohon izin nanti ada 8 pertanyaan yang akan kami sampaikan nanti bergantian. Terkait dengan dilema etika dan kebajikan moral. Langsung saja nih Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebajikan moral di sekolah Ibu selama ini?
Baik, terima kasih Ibu Dwi. Jadi dilema etika ini memang selalu ada di setiap sekolah. Untuk SMP 5 sendiri secara khusus memang disesuaikan dengan dilema etika tersebut. Identifikasi itu dimulai dengan mempelajari kasus yang sama maupun mirip yang pernah ada maupun yang sedang berlangsung. Tentunya nanti identifikasi itu saya sebagai kepala sekolah pertama secara mandiri akan mempelajarinya. Untuk apa? Untuk menentukan tindak lanjut sebelum nanti kami bersama-sama dengan pihak yang terkait seperti staf sekolah. Ya tergantung dilema etikanya yang ada itu. Kalau dimungkinkan secara kepala sekolah dan wakil cukup ya sampai di situ. Tetapi kalau perlu orang lain mungkin dengan guru BK, mungkin dengan kesiswaan, atau bahkan mungkin dengan komite, tergantung situasi yang lain, situasi yang ada seperti itu. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keduanya mengandung nilai kebajikan ya. Sekolah itu yang baik kan menganut sistem, dan kami SMP 5 Yogyakarta ini sistemnya memang kolektif kolegial. Jadi semua orang itu penting. Kalau mengambil keputusan, kalau tidak harus dalam waktu dekat secara langsung sebagai decision maker hari itu, jam itu, detik itu saya harus memutuskan sendiri, pasti kami akan berkolaborasi karena semua orang itu penting ya. Jadi perlunya kita bekerja sama yang baik di sekolahan agar pengambilan keputusan itu semuanya nyaman, win-win solution seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang menyambung dari pertanyaan Ibu tadi, sekiranya dalam pengambilan kebijakan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Arina lakukan selama ini? Langkah-langkah awal tentunya seperti yang ini pertanyaan pertama tadi ya. Jadi pertama memang kita harus mempelajari yang awal. Yang pertama mempelajari secara mandiri dulu. Kalau diperlukan saya perlu masukan, maka tentu kita akan mencari kolaborator. Kolaborasinya siapa dulu? Dilihat dulu dilema etikanya, apakah langsung ke murid atau ke guru, kan gitu. Kalau ke guru, dilema etikanya apa? Apakah tentang menyontek, ataukah tentang perkelahian, ataukah tentang pemberian? Jadi pastikan dulu. Baru langkah kedua, mencari masukan berupa fakta-fakta sebanyak mungkin. Gitu ya. Jadi kan pelibatan, selalu melibatkan. Tidak pernah dilema etika itu bisa diselesaikan secara sendiri untuk hasil yang optimal dan maksimal, seperti itu. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengambil keputusan itu secara bersama-sama. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, hasilnya agar lebih jelas dan nyaman. Dan setelah itu diputuskan, jangan lupa, dan itu mesti dilakukan yaitu refleksi. Jadi ada 4 langkah. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini apa saja selama ini dianggap Ibu Arina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya. Kami anggap efektif karena kami punya kolaborator yang hebat. Kolaborator itu bisa dari teknik, bisa dari guru, bisa dari teman, bisa orang tua, bahkan kemungkinan alumni bisa kolaboratornya. Itu yang pertama yang efektif. Yang kedua, mudah mengakses. Akses itu baik secara online maupun secara offline. Kami juga bisa berkolaborasi di instansi kita semua, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Itu jika diperlukan ya, karena langkah awalnya kan harus internal dulu, kemudian melibatkan komite kita mencari orang yang berkompeten, ya. Baru kita
sudah di dalam. Kalau memang diperlukan lintas instansi bisa, karena sekolah itu kan bisa dengan komite anak itu loh, KPWA perlindungan anak, BKD SDM dan sebagainya. Jadi bisa internal maupun eksternal. Dan itu tersedia sehingga itu memudahkan bagi kita. Melanjutkan pertanyaannya Bu Alina. Ya. Selama ini hal-hal apa saja yang menurut Bu Alina itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi, terutama dalam dilema etika? Tantangannya itu satu, jangan tergiur pada hal-hal yang cepat gitu ya, tergiur atau bahkan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik sebagai seorang ASN gitu ya. Jalan-jalan pintas itu kita hindari, itu tantangannya ya. Jadi jangan mudah tergiur, itu hal-hal yang enggak, ini pokoknya hari ini udah, kalau udah bilang pokoknya tidak mau melibatkan orang lain itu kan tergiur. Ya, jadi dunia ini kan sudah diciptakan kiri kanan, baik tidak baik gitu ya. Kalau mau cepet dengan cara yang tidak baik, kadang-kadang itu kan nggak boleh juga. Udah Bu, ibu nggak usah ada permasalahan ini misalnya loh, ini tapi tidak pernah terjadi sih. Ada jalan lintasnya. Yang kedua, tidak mau bermusyawarah, tantangannya itu. Tidak mau bermusyawarah apa-apa sendiri, itu tantangan. Jadi kita harus legowo, kita harus bekerja sama. Yang paling bagus terakhir itu selalu ya. Kalau selalu itu sebuah tantangan, tetapi kalau kata selalunya kita hilangkan bukan tantangan. Selalu menjunjung tinggi integritas. Selalu ya. Nah, kalau menjunjung tinggi integritas bisa lah 1-2 kali bilang bentong seperti itu. Tapi kalau sudah bilang selalu, itu sebuah tantangan bagi kita semua. Seperti itu kira-kira. Ya. Baik Bu Alina, saya berikutnya. Selama ini apakah Bu Alina punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu diselesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur yang selama ini sudah Bu Alina lakukan seperti itu. Baik Bu Yeti, terima kasih. Jadi memang kita di awal tidak ada tata kelola untuk, karena kita belum tahu kan dilema etika yang apa. Jadi kalau kita mau, kalau sejenis SOP mungkin sudah ada ya di sekolah menangani A, B, C, D, E itu SOP kalau anak bolos, SOP kalau ada bullying dan sebagainya. Tetapi ini kan tidak secara pribadi, tidak ada tata kelola, tetapi ada jadwal penyelesaian dilema etika bila terjadi. Bila hari itu ada dilema etika, maka H+1 harus apa? H+2 itu jadwal itu akan muncul apabila situasi itu diperlukan. Jadi dari awal tidak ada tata kelola yang pasti gitu ya. Tetapi setelah penanganan baru ada jadwal. Misal H pertama konfirmasi benar tidak, H+2 harus mendatangkan si orang yang berkompetensi apa, H+3 apa, kapan mau diputuskan gitu. Itu dalam tim sekolah seperti itu. Yang jelas sekolah ya mengkondisikan upaya-upaya optimal dalam penanganan secepat mungkin dikondisikan. Ya. Saya lanjutkan itu untuk pertanyaan berikutnya adalah faktor-faktor atau hal-hal yang mempermudah itu dalam penyelesaian keputusan hal yang mempermudah ya, tapi sama yang efektif tadi ya, hampir mirip ya. Yang mempermudah itu kan dalam penyelesaian itu karena punya teman-teman yang hebat di sekolah ini, punya guru yang hebat, punya guru BK yang hebat, kesiswaan yang hebat. Itu suatu hal yang mempermudah jaringan antar instansi, jaringan instansi kita yang mudah. Itu yang kedua seperti itu. Kemudian faktor-faktor lain ya dukungan dari seluruh pihak. Ada 3 hal ya. Yang pertama tadi teman-teman hebat, yang kedua institusi dinas pendidikan yang hebat, ya, para orang tua dan kemudian itu sangat mempermudah. Jadi kemana saja kita minta dukungan itu welcome.
Nah, dukungan yang kita perlukan welcome. Kuncinya kita harus kerjasama. Sebagai kepala sekolah tidak boleh nafsu begini tidak. Ya, harus konfirmasi kepada tim, pada atasan, pada kalijis ya, teman-teman sekalian. Saya kira seperti itu akan mempermudah. Tidak hanya satu instansi ya tadi ya, lintas instansi juga kalau diperlukan. Kalau tidak. Misalnya kalau lintas instansi yang sudah di SMP 5 itu dengan dinas kesehatan, dengan apa yang upacara hari Senin itu untuk motivasi, dengan Polresta itu jaringan itu harus dipupuk. Kalau dia minjem tempat kayak kemarin ada ini kan musim pemilu ya, ada pemilu. Sebagai kepala sekolah juga harus mengkondisikan Bu boleh untuk parkir Polresta Jogja, masa ya kita nggak memberikan, padahal kita kadang punya jaringan yang harus bagus untuk semua sektor. Ya. Ini untuk yang terakhir Ibu, setelah kita banyak diskusi tentang kasus-kasus di sekolah, Ya. terutama di SMP 5. Ini untuk Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman selama menyelesaikan kasus di sekolahan ini seperti apa? 1, musyawarah. 2, kolaborasi. Ya. 3, jejaring yang hebat. Jejaring yang hebat tadi jejaring internal dan eksternal. Ya. Yang terakhir jangan lupa refleksi. Gunanya refleksi ini kita tidak menginginkan dilema etika seperti yang sedang ada itu ruang terjadi di akan datang. Kalaupun ada, kita sudah punya refleksi dari yang itu bisa diterapkan lagi nanti di inovasi seperti itu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ditambahkan karena kalau saya melihat videonya sudah saya tonton itu sangat simpel contohnya ya, sangat simpel itu di hanya 2 orang. Yang pertama itu ada uangnya mau dia, yang kedua ya yang dilema etika itu yang di video CGP itu kan ada, kita juga nonton, oh yang dimaksud ini ternyata dengan adanya CGP ini maksudnya juga harus berjuang untuk belajar. Iya, ini sangat menguntungkan bagi saya karena saya memang senang untuk membaca, tapi kok kemarin yang lihat video, oh seperti itu kok. Ini kemarin ada, oh yang mencontek karena memang nggak bisa matematika itu yang pertama ya. Yang kedua, Bu, uangnya masih tuh Bu, untuk pes saja Bu, kita kan gitu ya. Oh iya, kasusnya. Kalau Bu maaf tidak memberitahu Bu nanti ya saya enggan membuka karena memang tidak ada gambaran ya. Iya. Tetapi kalau ada permasalahan sekolah, memang kami sebagai decision maker memang harus mengkondisikan yang optimal dan sudah terlaksana dan buktinya juga luar biasa, artinya tidak mencuat sampai blow up ke mass media, itu kan mestinya didukung oleh supporting system yang bagus. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk belajar. Kalau tidak, saya nonton video. Saya taklik ya, CGP ini langsung videonya itu. Oh, ala kayak gitu toh. Udah pernah. Ini sudah jadi gambarannya seperti itu. Ya, semoga semua sukses ya. Selamat semuanya sukses. Terima kasih Rina. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyak dari Bu Rina. Seolah itu menjadi bekal kami dalam menambah info ini ya, pengalaman kami Kepala sekolah. dalam menyelesaikan kasus jika kami dihadapkan pada kasus di Etika. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan berdoa semoga Ibu sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.